Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin video lanjutan yang reparasi kuping kawinan ya, kawinan ninja nih, yang kemarin itu. Tuh, kawinan tuh pas-pasan. Yang masalahnya ini melenting, bocor terus si olinya karena si baknya ini nggak rata, sama minta dirubah stud karbon. Nah ini udah diratain ya teman-teman. Ini larinya waktu diratain ya sekitar 0,4 kata tukang bubut. Ya kalau 0,4 mah ya pantas rembes terus. Walaupun nanti double packing, walaupun pakai lem banyak, kalau 0,4 nggak ketolong, pasti rembes terus. Studnya udah pakai karbon ya teman-teman. Nah, kalau model karbon gini sama kayak bak model Cina ya. Modelnya kayak model Emek. Juga double bearing. 1, 2. Ya kalau mau begini, mau pakai karbon gini ya harus double bearingnya biar lebih kuat. Sebenarnya satu bearing juga kuat sih ini. Cuman biasanya kan kalau di yang bak CKD itu yang Ninja saya bikin double bearingnya, jadi saya samain double. Ini stud karbonnya. Karbonnya tuh, kekerasannya tuh, hasil ujinya tuh dari Kogyo tuh tanggal 29 59 HRC dapat harnessnya. Targetnya sih ini, targetnya 58 sampai 60 ya, dapat 59. Ini udah keras 59. Lisensinya Kogyo. Jadi bukan gimmick doang karbonnya. 59 HRC udah keras, Bos. Udah keras banget itu. Bahkan sama bearing juga kayaknya sama bearing Matahari ini kerasan ini ya, kerasan studnya. Coba aja ente cek deh yang udah pakai kuping kanan kawinan Ninja dari saya ya. Biasanya kan kalau stud yang bahannya kurang alot ya, kurang kuat, kayak model begini nih, ini lahar bambu kan. Kalau ininya nggak kuat, studnya nggak kuat, biasanya ini isinya pada anjlok, pada ngegaris gitu, sama ininya pada jeber. Kalau model karbon gini kan musuhnya cuma satu, nggak center masangnya. Kalau masangnya nggak center nggak ada ampun, patah dia maksudnya, soalnya diadu karbon sama karbon, keras sama keras ya, yang panjang sama yang pendek diadu, yang kalah pasti yang pendeknya patah gitu. Ya sekarang kita langsung lanjut pasang aja ya teman-teman. Ya saya kasih tip tambahan ya bahwa teman-teman, kalau teman-teman ngalamin hal-hal kayak begini ya, misalnya ente kedapatan bak yang melenting gitu, mau habis diratain gitu, habis dibebut, lihat dia larinya berapa, banyak nggak gitu. Kalau ini kan larinya 0,4 ya, ente fokus ke 3 titik nih kalau misalnya habis ngeratain itu ya. 1 nih, boslah. Soalnya kalau misalnya ente bubutnya terlalu banyak, misalnya melantingnya larinya banyak gitu, bubutannya jadi kan banyak, ketika dipasang nggak bisa salah, kejepit sih bosnya. Nih fokus ke sini nih. Kalau ngalamin kayak gitu, misalnya nggak bisa disalah, ini aja nih pakai bos selanya, jangan pakai yang asli. Lu beli yang KW murah, 15 ribuan yang KW. 1. Yang kedua nih, titik ini nih. Kalau ente pakai RPM, ini bisa dikurangi nih. Kalau lihat aja lu bubutannya banyak nggak. Kalau cuma 0,1 mah nggak ngaruh, langsung pasang. Cuman kalau kayak gini 0,4 nih harus ada penyesuaian. Bos salah di RPM sama di pompa oli, di as. Kalau pompa oli sih kayaknya enggak lah. Soalnya pompa oli dalam keadaan terpasang aja di bak, dia mainnya jauh, jadi aman. 2 titik kayaknya ini sama ini nih. Kalau terlalu banyak ini bisa mentok, jadi nggak bisa rapet. Targetnya ya harus balik ke pabrik. Packingnya 1, jangan pakai packing 2. Sebenarnya mau pakai packing 2 juga nggak masalah. Cuman kalau misalnya racking standar nih, lu standar motornya, lu pakai packing 2, dipasang gitu. Packing ininya 2. Biasanya yang bermasalah di sini, di selahannya. Jadi si bosnya kan jadi longgar. Makanya motor yang ini, yang bakal kawinan Ninja ini, si gigi selanya hancur. Ya karena mungkin double packing gitu. Hasilnya double packing kan si bosnya kan longgar. Jadi ketika dia salah, per yang di dalamnya nggak kurang ini, masuknya kurang karena longgar si bosnya. Jadi ngadu di sininya habis nih lawan gigi selanya sih yang mesin ini. Nah, kemudian saya kasih tip lagi nih ke teman-teman ya. Misalnya ente yang modifan custom kupling kanan atau kuplingnya kiri ya, kalau bisa nih tutupnya nih pakai yang asli. Nih saya banyak kayak gini. Ini kalau ente mau lihat bedain mana yang asli atau mana yang KW gampang. Kalau secara kasat mata kelihatan kalau yang KW
warnanya sih low, bening banget tuh. Kalau yang KW agak gelap. Satu, yang kedua kalau mau cara gampang ya bedain, masukin aja per. Nih, ini per aku motor apa nih yang punya bawahnya? Shogun Nepel kayaknya. Ya, lihat nih. Nah, tuh, ini artinya si lubangnya kurang besar, kurang bebas si kuplingnya jadinya. Jadi jarak mainnya kurang bebas bandingin dengan yang asli nih. Tuh macet. Tuh. Yang asli nih. Tuh, lu mau tekan kayak gimana juga dia pasti lepas. Mau ditekan kayak gimana juga. Oh, lepas kan. Jadi usahain pakai tutupnya yang asli. Ente mau pakai yang model KW juga sebenarnya bisa kalau mau ngakalin sedikit, gedein sedikit nih lubangnya karena si lubangnya ini terlalu kecil, jadi ngasih efek ke si pernya jadi kurang bebas, efeknya kupingnya agak keras, agak ngebagel. Jadi kadang si kuping handle ditarik penuh kurang bebas ya karena jarak mainnya mentok, ketahan jarak mainnya jadi kurang bebas. Saya kayak gini banyak bro. Saya kalau ngejual ke konsumen ya yang kuping-kuping paketan kanan gitu, mau MX mau Ninja, saya nggak pernah kasih yang ini, pasti kasihnya yang asli. Kayak gini banyak. Kalau misalnya lu mau beli, mau borong, bisa WA gua ada berapa ya ini, satu kardus gede lah sekitar 20 atau 30-an nih kayak beginian nih, tapi bukan asli. Ya, sekarang kita langsung pasang ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan bak ini ya, ini saya pakai skenario terburuk ya, maksudnya skenario terburuk yang biasa di custom sama user ranking. Nih kampasnya kayak biasa pakai L2 Super gitu, tuh selingan tuh, jadi lebih tebal. Sama ininya nih bubut nih, tuh ente bisa lihat tuh nggak ada chambernya kan, nggak ada radiusnya kan. Ini asli bukan KW bro. Tuh panahnya tuh, kalau yang ori begini tuh, cuman ini dibubut kaki empatnya, nggak ada chambernya tuh, nggak ada radiusnya. Dibubut gini tujuannya supaya ini apa, si kalau ini dibubut kan si pernya nambah neken, bautnya nambah masuk ke dalam kan, jadi gripnya nambah kuat. Cuman kalau terlalu ekstrim gitu ya, terlalu banyak bubutnya biasanya susah netral karena si pernya jarak mainnya jadi udah habis duluan. Jadi ketika ditarik si handle-nya si kuplingnya masih nge-grip. Nanti kalau mau main kayak gini boleh, cuman gak usah banyak. Cuman saran saya gak usah kayak gini dah, ribet, takutnya ente labas. Kalau lu mau custom, mau bikin enak kuplingnya, ganti kampas, selingin super atau per kupling aja lu kerasin, hajar ya per kupling tuh pakai punya Amen tuh yang kompetisi tuh udah keras ya. Ya sekarang kita pasang ya teman-teman. Ini requestnya yang punyanya minta masangnya biar gampang. Soalnya sebelumnya masangnya agak-agak susah. Ya kalau pakai Ninja kan meskipun pakai strutnya ori kan rata-rata biasanya suka dibuntungin ya si buntutnya, jadi sininya oplak. Kalau ini enggak, insya Allah ini diem karena udah pakai buntut. Nah, karena kita lihat ini masangnya gampang apa enggak, susah apa enggak. Yang penting kalau mau masang sama patokannya. Si ini coakan ini nih ngadepnya ke sana, ke kiri, sama yang di baknya dibuka. Nah, ini kalau misalnya ente masangnya begini ya dari ajan maghrib sampai ajan subuh ya nggak akan bisa kepasang. Yang ada kalau dipaksa ya patah. Ini ke kiri, ngadepnya ke sana tuh. Nih terlihat masangnya gampang apa enggak. Ini satu packing ya, nih satu packing tuh. Ente lihat deh video-video gua yang sebelum-sebelumnya. Coba perhatiin, nggak ada lem kan di bagian ini, artinya ya crankcase-nya rata, baknya rata. Kalau misalnya pakai lem, wah budaknya kenapa? Tiap kali bongkar pasti harus ganti packing karena yang ngerusak packing itu lem. Kalau ente masang packing nih nggak ada di lem, dibongkar dilepas bisa dipasang lagi, nggak ada yang rusak tuh, nggak ada yang rusak karena nggak ada yang ketinggal. Lain hal kalau di lem, kalau udah di lem habis di lem lu bongkar biasanya ada bagian packing yang sobek gitu karena nempel di crankcase, lu repot harus ngebersihin, jadi harus ganti packing ujung-ujungnya. Lihat masangnya gampang apa susah. Nah tuh ya topnya nih, patokannya ini nih, si putih ini kesini nih dengan top ini nih, tuh
kena kan, udah kena ini langsung main, langsung dapet tuh. Ini sama dengan bak-bak yang CKD ya, yang video-video sebelumnya. Tanda garis ini penting. Kalau misalnya ini yang punya, kalau lihat, kalau misalnya ente bongkar sini, tanda garis ini penting. Kalau masang nih, kalau misalnya ente masang, lihat garis ini, patokannya ini, centil ini nih. Lihat garis ini posisinya sebelum ini, nah itu bahaya. Itu bisa patah sebetulnya. Berarti masangnya nggak ngetop gitu, kurang pas. Tapi kalau misalnya si garis ini lewatnya sedikit gitu, ini kan lewat nih, nggak lurus banget ya, ini nggak masalah. Cuma kalau lewatnya terlalu banyak, paling jarak mainnya doang yang habis. Yang bahaya itu kalau misalnya si garis putih ini sebelum ini nih, nah begini nih, berarti itu ada masalah. Cuman garis ini mah sebenarnya butuhnya waktu ente pertama nerima paket dari saya aja, karena kan kadang si kupling kan beda-beda ya. Kadang ada yang pakai as rasionya customan, atau kuplingnya pakai kaki 5 atau gimana gitu. Jadi perhatiin tanda ininya. Nah nanti selanjutnya kalau misalnya ente bongkar, kalau mau ngetopin ya gampang. Misalnya ini udah kepasang semua nih, si garis ini hilang nih, garis ininya hilang ya. Lo garis aja begini, shred gimana? Nanti ketika bongkar samain lagi garisnya. Atau misalnya lo mau ada rubahan, ini kan orangnya awalnya minta pakai kaki 5 ya. Kaki 5-nya dia ada, cuma nggak dikirim-kirim, akhirnya pakai kaki 4 dulu. Misalnya lu mau pakai kaki 5, lihat patokan ininya dulu. Ini kan kaki 4, garisnya di sini. Nanti pas dipasang kaki 5, lihat garisnya, posisinya ada di mana. Kalau misalnya posisinya begini, tetap begini gitu, nggak mau begini gitu, nggak mau sejajar dengan top. Berarti harus ada di custom sedikit si studnya. Biasanya dibubut atau kurang ring. Bisa antara dibubut studnya, bisa kurang ring. Lihat aja ininya. Kalau gini mah insya Allah aman. Musuhnya ini mah kalau stud karbon gini satu nggak ngetop. Begini nih. Misalnya garisnya begini, lu pasang kabel kupling, lu tarik, nggak ada ampun, patah stutnya. Tapi selama ente ngetop begini ya, garisnya sesuai, insya Allah kuat. Daya tahannya kuat kalau karbon. Ya, sekarang lanjut kita bol-bol, kita pasang, kita uji. Ya sekarang kita uji ya teman-teman. Untuk cara pengujian sama aja kayak kupling CKD atau kupling Cina. Mau kupling kawinan, mau kupling CKD, mau bahkan kupling ori juga, kalau misalnya ente mau ngetes dalam keadaan diam ya kayak gini. Netral. Masukin giginya. Nah, masuk nih gigi 2. Kalau kuplingnya bebas, nggak dipencet gitu ya. Ininya harus berat. Nggak boleh slip, nggak boleh ikut muter. Kalau kupling nggak ditarik atau handle bebas, dia muter, selip berarti kuplingnya. Nah, kalau kuplingnya ditarik harus enteng muternya. Kalau misalnya kuplingnya ditarik, si roda muternya berat, saya jamin kuplingnya susah netral, pasti susah netralnya, karena dia masih ngegrip terus. Sekarang kita uji. Nah, kan ngunci itu, tarik kuplingnya, harus enteng. Enteng ya. Kalau kayak gini mah gampang netralnya gampang, kuplingnya nggak akan sulit. Nah. Buat tes hidup. Gampang. Ya segini ya teman-teman ya untuk reparasi kupling kawinan Ninja ini. Nah, udah beres dah. Ya buat teman-teman juga ini saya info ya, kalau misalnya ente mau ngerubah gitu ke saya ya, kupling kawinan Ninja ini mau pakai stud karbon, terus terang aja nggak bakal ada studnya. Karena apa? Karena kalau yang kawinan ini kan orang beda-beda nih bro, studnya nih, kelasnya gitu. Ada di sini, dan di sini gitu. Nanti pengaruhnya kemana? Ke sini nih.
ke panjang pendek seperti ini. Kalau yang panjang ininya masih bedanya sedikit, cuma nanti efeknya ke sini. Dia kan ngelasnya kan posisinya kan nggak selalu sama kan. Maksudnya ada yang ngelasnya sebelah sini munduran, ada yang ngelasnya agak dalam. Itu kan nanti ngaruhnya ke sini, ke panjang maksudnya. Jadi kalaupun ente mau ngerestore, saya juga nggak akan ada shootnya kayak begini. Juga lagian ente kalau misal mau ngereparasi kayak gini ya overprice lah pasti. Lu beli ini yang kawinan berapa? 2 juta lebih kan. Sekarang lu mau rubah ke gua ya makin mahal nanti si couplingnya, si hasil akhirnya. Kuat lah ini kalau udah pakai karbon. Musuhnya itu doang tuh, harus center, harus topnya gitu. Perhatiin dengan topnya. Ya segini ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya.